Jadi di tanggal 8 Januari itu, aku pergi ke masjid yang di samping masjidnya itu ada KUA. Dan di situ pas aku istirahat di masjid, aku ngeliat ada sebuah rombongan yang turun dari mobil dan lebih banyak rombongan yang lain yang turun dari bis. Salah satu dari mereka ada yang memakai gaun putih sederhana dan ada juga satu orang laki-laki yang berdandan lebih rapi daripada yang lain. Di hari itu, di jam tersebut, aku ngelihat ada sebuah pernikahan yang sederhana, simple aja gitu. Datang ke KUA, ucap ijab kabul, terus balik lagi pulang, naik mobil sama rombongan yang lebih banyak, dia pulang naik naik bus. Bahwa ternyata pernikahan itu bisa dilakukan dengan sederhana dan itu akan boleh jadi lebih baik-baik saja daripada yang, eee, terlihat gede gitu. Tanpa menyalahkan yang berbuat atau menjadikan acara pernikahannya besar ya. Tapi yang mau aku bicarain tuh untuk teman-teman yang lain gitu, yang boleh jadi takut berjalan ke sebuah jenjang pernikahan karena di dalam kepalanya ada sebuah sebuah apa ya, sebuah pemikiran bahwasanya pernikahan itu membutuhkan biaya segini dan segini. Padahal padahal nggak semuanya harus kayak gitu. Bisa juga ada sebuah pernikahan yang ia datang dengan cara yang sederhana. Perempuan memakai gaun putih, terus yang laki-laki pakai setelan jas dengan, kemeja putih yang boleh jadi nggak disetrika dan tetap sah. Dan di antara wajah-wajah yang aku lihat di hari itu tuh, kayaknya nggak ada yang sedih, nggak ada yang nangis karena sedih gitu. Yang ada setiap dari mereka memunculkan raut wajah yang senang, yang turut bahagia, bahkan aku yang nggak kenal sama mereka, aku yang nggak tahu siapa mereka, turut ikut senang bahwasannya, oh bisa ternyata, eee, mengenapkan setengah agama kita dengan cara yang sederhana gitu. Lalu yang kedua, di tanggal 9, aku membuat, sebuah permainan atau APE, aku nggak tahu, lupa aku kepanjangannya APE. Pokoknya itu adalah sebuah permainan yang dirancang atau yang dibuat untuk, atau agar anak-anak itu lebih bersemangat dalam belajar. Jadi alat bantu belajar gitu, tapi bentuknya mainan. Nah, aku ngebuat ini, dulu kan aku sering atau dulu aku pernah main di komputer. Itu ada permainan yang dia balik-balik kartu. Jadi ada misal ada, 10 kartu gitu, tertutup kartunya. Di 10 kartu tersebut ada misal 5 pasang gambar yang sama. Tugas kita adalah membalik gambarnya
sehingga dia menghadap ke atas dengan pasangannya. Misal rumah dengan rumah. Jadi ketika jadi, eee aku bilang deh, 10 gambar disusun ke samping dan ke bawah. Terus setiap dari kita itu nanti akan mendapatkan kesempatan untuk membalik 2 gambar. Kalau yang dibalik itu gambarnya berbeda, maka dia, akan kehilangan kesempatan. Jadi gambarnya ditutup lagi, lalu pindah ke orang yang lain. Orang lain membuka 2 gambar lagi, berbeda gambar yang dibuka, ditutup lagi. Begitu terus sampai akhirnya ada orang yang bisa membuka gambarnya dan menghadapkan ke atas gambar yang sama. Misal rumah dengan rumah, gunting dengan gunting, pohon dengan pohon, gambarnya sama. Nah, kalau di permainan yang aku mainin di komputer waktu aku kecil, itu tuh ya udah kalau udah kebuka ya udah gitu. Kemarin aku tambahin jadi kalau kita bisa membuka, gambar dengan benar, maka kita akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya apa? Kemarin aku kasih hadiah ini, sebuah doa. Jadi aku bikin lagi beberapa kartu yang isinya adalah sebuah doa. Sayangnya harusnya ini bisa aku bacain, tapi kemarin aku pergi, terus kehujanan. Doa-doanya itu ada di dalam tas dan aku ngebawa mantel, jadi doa-doanya semuanya basah, rusak bahkan. Jadi nggak bisa aku bacain, tapi seingatku tuh bentuk doanya gini, saya doakan misal habis membalik 2 kartu yang sama, terus dia mendapatkan sebuah doa. Nanti doanya dibaca bareng-bareng atau diaminkan bareng-bareng. Salah satu bentuk doa yang aku ingat adalah saya doakan semoga kamu, mempunyai travel umroh dan bisa mengajak kami semua pergi bersama. Itu, salah satu doa yang aku ingat. Nah, doanya tuh ada 12 kayaknya, tapi aku lupa. Dan itu udah dipraktekin, sempet aku praktekin dan, cukup menyenangkan bermain seperti itu. Bahkan cukup menyenangkan untuk dimainkan dengan orang-orang yang sudah besar, orang-orang yang dewasa, orang-orang yang sudah menjadi bapak-bapak. Cukup menyenangkan karena di lain sisi kita mendekatkan satu dengan yang lain dan di lain sisi kita juga mendoakan satu dengan yang lain dengan cara itu tadi, membalik dan mendapatkan apresiasi berupa doa. Tanggal 10 Tanggal 10 aku tulis di sini, kesempatan bisa diciptakan dengan mencoba dan berusaha. Jadi, di tanggal tersebut aku datang ke sebuah acara dongeng anak. Di dongeng anak tersebut, pendongengnya itu memiliki banyak banyak hadiah yang dia bagi-bagi ketika mendongeng. Pertama dia dongeng, terus setelah dongeng dia kasih pertanyaan ke anak-anak SD, yang bisa jawab dia kasih hadiah. Terus kemudian acaranya selesai, pendongengnya pulang, anak-anak SD-nya bubar, aku masuk, ngeberesin. Ternyata dari hasil beres-beres tadi, ada sebuah plastik yang di dalamnya ada beberapa hadiah yang masih tertinggal. Ya udah aku ambil kan itu. Aku keluar dari tempat tersebut, lalu kemudian ketika aku keluar, anak-anak SD tadi, ada beberapa yang ngelihat aku keluar bawa plastik. Dan mereka tahu isi plastik tersebut adalah hadiah yang tadi dibagi-bagi
ketika acara sedang berlangsung. Terus beberapa di antara mereka teriak karena jarak kita itu jauh, mmm, mungkin bisa lebih dari 20 atau 30 meter. Jarak di antara kita itu jauh, hampir 50 mungkin. Beberapa di antara mereka itu teriak, minta hadiahnya. Aku maksudnya bercanda, aku bilang, "Kalau mau hadiah, sini." Aku kira mereka nggak bakalan mau karena tempat kita itu jauh jaraknya. Ternyata di antara beberapa tadi yang melihat, ada beberapa yang lang ada beberapa yang lain itu lari untuk ngedeket. Nah, karena aku tahu mereka mau ngejar hadiahnya, aku sedikit menjauh daripada tempatku berdiri tadi. Aku berjalan, menjauh dari mereka. Pas mereka tahu aku jalan menjauh, beberapa yang lari itu berhenti, tapi beberapa di antaranya masih tetap berlari. Ngelihat itu aku berhenti. Mereka sampai ke aku, mereka capek, mereka ngos-ngosan, aku ngeluarin hadiah ini. Aku kasihkan buat mereka. Nih, karena kalian udah berusaha. Terus ternyata di belakang mereka ada lagi yang datang belakangan. Karena mereka tahu yang datang belakangan ini tahu karena yang datang belakangan ini tahu teman-temannya dikasih hadiah, mereka jalan lagi. Terus aku kasih lagi ke yang datang belakangan ini sebuah hadiah. Yang mana intinya adalah kesempatan, dalam tanda kutip, kesempatan mendapatkan hadiah itu bisa diciptakan dengan mencoba. Mencoba apa? Ya kita atau anak-anak tadi mencobanya dengan berlari menuju aku. Padahal mereka boleh jadi, eee, kesempatan untuk mendapatkan hadiah itu nggak tahu antara nanti di dalam kepala mereka, aku nggak ngasih hadiah, ataupun aku ngasih hadiah, ataupun aku cuman bercanda padahal di dalamnya nggak ada isinya gitu. Tapi mereka tahu di depan sana ada sebuah kesempatan untuk mendapatkan hadiah. Nah, beberapa di antara mereka mau mendapatkan kesempatan tersebut dengan mencoba. Beberapa di antaranya yang lain ngelihat dari jauh, mereka tahu di depan ada kesempatan tapi mereka nggak mau nyoba gitu. Dan beberapa yang lain itu mau berusaha, dia datang belakangan untuk mendapatkan kesempatan yang sama, mendapatkan hadiah. Jadi ternyata kesempatan itu bisa didapatkan dengan mencoba dan berusaha. Boleh jadi gagal, tapi kita udah nyoba. Mungkin ada orang yang nanti bilang, "Alah sia-sia itu nyoba tapi nggak dapat apa-apa." Enggak, lebih baik kita mencoba dan nyoba nyoba. Lebih baik gini, lebih baik kita punya perasaan yang berlebih untuk mencoba daripada kita nggak punya perasaan apa-apa untuk mencoba. Kalau kita nyoba dan gagal, ya besok nyoba lagi. Kalau kita nggak nyoba, ya udah gitu, nggak ada kesempatan yang datang. Kesempatan itu bisa dicari, kesempatan bisa dicoba, kesempatan bisa diusahakan, tapi kalau kita nggak mau mencoba dan berusaha, mau dapat kesempatan dari mana? Iya, bisa jadi kapan-kapan kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi masa mau gitu terus gitu loh. Nomor lagi, astagfirullah. Tanggal 11. Tanggal 11 adalah tanggal yang lumayan capek karena, aku nulis beberapa ini. Pertama ada rapat, aku tiba-tiba ikut rapat. Terus ada pindahan buku, eee, apa ya,
bukan pindahan buku, ada sebuah perpustakaan yang tempatnya itu masih banyak rak-rak yang kosong. Nah, aku karena beberapa di rumah ada buku, itu tuh buku-bukuku tuh dipinjam untuk ditaruh di perpustakaan tersebut untuk kebutuhan foto dan video. Habis itu, mmm, di hari yang sama aku juga ini pasang, apa itu namanya, spanduk lah, apalah, yang ada di pinggir jalan. Yang panjang tapi bukan bukan yang besar ke atas pakai bambu, tapi yang memanjang ke samping. Dan di hari itu, seingatku, aku capek dan kayaknya tidur ini, tidur pagi, bukan tidur pagi, maksudnya tidur setelah subuh, tapi setelah isya langsung tidur. Tanggal 12, aku nulis betapa pentingnya kita mencatat pengeluaran. Jadi, kenapa aku nulis ini? Karena di hari itu aku sama orang-orang yang lain atau dengan banyak orang itu pergi ke sebuah tempat untuk makan. Di tempat tersebut kita sudah pesen tempat dan jumlah makanannya. Terus dibilang, "Kalau mau pesan tambah boleh, tapi lewat ini, lewat orang ini," gitu, "jangan pesan sendiri." Kenapa? Kalau pesan sendiri nanti pencatatannya jadi kacau, eh, tapi kalau pesan lewat orang yang telah ditunjuk, pencatatannya jelas. Dan di hari itu kacau. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang dia pesan sendiri. Tiba-tiba pas kita mau balik, orang yang ditunjuk tadi sebagai pemesan atau penerima pesanan atau penyampai pesanan kepada pihak yang memiliki tempat makan, itu kaget karena tiba-tiba notanya itu ngebengkak gede gitu. Lah ini siapa ini yang mesan? Ternyata setelah ditelusuri, setelah ditanya-tanya, ternyata ada beberapa orang atau nggak tahu beberapa orang atau cuma satu orang, itu yang pesan nggak lewat beliau. Jadi pencatatannya jadi kurang bagus gitulah, dan tiba-tiba uangnya, jadi berkurang banyak, dalam tanda kutip yang misalnya uang yang disiapkan untuk makan-makan itu misal berapa ya, 200.000 gitu, tiba-tiba jadi hampir 400 gitu. Tapi bukan itu nominal yang sebenarnya, lebih gede lagi gitulah. Tapi itu intinya hampir 2 kali lipat karena ada orang yang tadi pesan langsung ke kasir dan mengatasnamakan kelompoknya kita. Tapi di lain sisi penting juga kita untuk mencatat pengeluaran kita, karena apa? Kapan kita mencatat pengeluaran, kita tahu uang kita pergi ke mana. Dalam 1 bulan misalnya, kalau kita nggak nyatet pengeluaran, kita nggak tahu tuh dalam 1 bulan kemarin kita ngabisin berapa jumlah uang yang telah kita miliki atau yang ada di tabungan kita. Kita nggak tahu kita 1 bulan kemarin tuh beli apa aja gitu. Kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan di bulan selanjutnya untuk memperbaiki pengeluaran kita. Karena apa? Karena kita emang nggak nyatet pengeluaran. Tapi kalau kita mencatat pengeluaran, kita tahu tuh kemarin kita habis beli apa, kemarin kita habis berapa, kemarin kita bensin habis berapa, kemarin kita, beli apa aja, kita tahu. Dan bukan karena pelit, beda lagi itu, pelit kalau menurutku pelit sama perhitungan itu beda.
Pelit itu orang yang nggak mau mengeluarkan sesuatu untuk orang lain atau untuk kebutuhan yang dia miliki. Kalau perhitungan, dia tetap mau mengeluarkan sesuatu untuk orang lain, untuk sesuatu yang dia butuhkan, tapi dia tetap nyatet gitu. Biasanya orang-orang yang nggak mau nulis pengeluaran itu antara dia malas atau dia takut di akhir bulan dia ngelihat angka yang keluar dari dompetnya itu cukup besar ternyata. Tapi kalau saran aku, coba nyatet pengeluaran, apapun itu. Parkir dicatat, beli cilok dicatat, pokoknya yang kecil-kecil sampai yang besar-besar beli apa segala macam, catat aja dulu. Nanti biar bisa kita evaluasi di akhir bulan atau akhir pekan gitu. Dan banyak kok aplikasi yang bisa kita gunakan untuk nyatet-nyatet yang kayak gitu. Ada aplikasi yang online, ada aplikasi yang offline, ada aplikasi yang bisa disautkan sama email, banyak. Saran aku kalau ada sesuatu yang pengen kamu rubah di tahun ini, coba nyatet pengeluaran. Yang selanjutnya adalah, ya Allah masih ada 2 hari, tanggal 13 ada seseorang atau ada anak kecil yang beberapa hari yang lalu itu, ngobrol sama aku. Dan aku pas ngobrol sama anak kecil ini, eee, aku nyeritain ke dia tentang, enaknya kuliah di luar negeri dalam tanda kutip di Arab gitu, di Timur Tengah gitu, di Universitas Islam Madinah. Aku ceritain tuh, kalau kuliah di sana itu enak, gratis, semua dikasih bayar, kita dikasih uang untuk jajan, kita dikasih uang untuk makan, kita dikasih uang untuk buku, sama ketika kita libur kita bisa naik umroh dan nggak bayar umrohnya karena kita perjalanan kan bisa perjalanan darat. Nah, lama tuh aku bilang sama dia kalau kita umroh kita bisa apa, kita bisa mendapatkan pahala yang begitu banyak. Kalau kita bisa dapat pahala yang banyak, kita nanti bisa masuk surga, di surga kita bisa ngapain, di surga kita bisa berbuat apa-apa yang kita inginkan gitu. Nah, ternyata malamnya ibu dari anak tersebut nge-WA, "Mas, ini tadi, anaknya itu pas pulang dari main, katanya dia mau kuliah di Arab," gitu. Katanya gara-gara aku cerita, dia jadi punya motivasi yang lebih untuk kuliah di sana, agar bisa nanti pas liburan dia bisa umroh gitu. Nah, aku jujur pas aku baca WhatsApp itu, turut seneng gitu. Karena apa? Karena itu dampak yang positif yang bisa jadi aku berikan atau aku bawa ke orang lain. Dan kayaknya aku jarang ngasih yang begitu, atau jarang orang lain yang kemudian berterima kasih karena hal tersebut. Jadi untuk kita atau untuk orang-orang yang suka cerita sama orang lain, sama anak kecil terutama, ceritain yang baik-baik dulu aja. Di sana itu ada apa, ada apa. Kalau kita pinter kita bisa dapat apa, kalau kita punya hafalan banyak dari Al-Quran kita bisa mendapatkan apa gitu. Agar kita bisa memberikan motivasi yang baik pada mereka. Bisa jadi amal jariyah buat kita. Bisa jadi itu nanti bisa menjadi penolong-penolong kita ketika kita ada kesusahan di hari akhir. Kan enak juga tuh ketika kita lagi susah di hari akhir, kita lagi mentok-mentoknya tuh pahala kita, terus tiba-tiba ada yang datang, dia bilang, "Ya Allah, ini orang ini dulu pernah mendoakan saya. Ya Allah, ada lagi yang datang, orang ini dulu pernah mengajarkan sesuatu yang baik kepada saya. Ada lagi, ya Allah, yang datang, orang ini dulu adalah orang yang memotivasi saya untuk belajar Al-Quran, adalah orang yang memotivasi saya untuk kuliah
di Timur Tengah dan mendalami agama gitu. Bagus aja gitu. Kita cepetin karena hampir 30 menit ini. Nah, kemudian yang terakhir, pasang baliho. Baliho yang gede itu yang ukuran 3,5 meter. Sore-sore itu aku pasang sama teman-teman yang lain. Sore-sore habis asar, kita pasang baliho sampai maghrib, pulang kita hujan-hujanan. Setelah beberapa hari hujan deras, di tempat yang kita pasangi baliho banjir, besoknya katanya balihonya jatuh dan balihonya hilang. Nggak tahu tuh entah kemana. Atau aku nggak tahu baliho itu kemana. Jadi itu yang terjadi di Januari, di tanggal 8 sampai tanggal 14, sampai bertemu lagi di tanggal-tanggal selanjutnya.